dia sering telepon kepada saya, ada apa? Dia selalu bilang, tolong doain ya, ada masalah ini. Dia ceritakan, doain saya ya. Dia selalu ada apapun masalah-masalahnya yang kecil apapun, dia bilang saya suruh doa. Kemarin dia bilang, saya tidak mengerti saudara, ini bahasa apa ya? Dia bilang Paihua apa ya Paihua? Paihua itu katanya ya, anti Cina katanya ya. Terjadi di Lombok, dia bilang ada Paihua di Lombok. Saya tidak ngerti apa itu Paihua. Kemudian saya WA sama dia, saya telepon nggak diangkat. Saya bilang, Pak, Paihua apa Pak? Saya tidak ngerti Pak. Pagi-pagi jam 6 dia sudah telepon dari saya. Paihua itu katanya orang yang benci sama Cina, ada penganiayaan Cina. Waduh, ya. Dia bilang doa, kita berdoa sama Tuhan, hanya Tuhan yang melindungi kita supaya jangan merambat ke seluruh kota. Ya jelas, kita punya Tuhan, kita punya perlindungan, kita punya kota benteng yang teguh, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menembus benteng kita, sebab kita sudah menjadikan Dia Tuhan sebagai benteng tempat perlindungan kita sendiri. Ya kita saling berdoakan, ya kita doakan saja ya. Dia selalu ada apa dia telepon saya, ada apa dia selalu telepon saya. Tapi seringkali saya bilang, datang dah ke gereja Pak, dengar saja Pak. Gua percaya, dia bilang, gua percaya sama Tuhan. Tapi dia hanya dibilang nggak ada sopir, saudara. Saya mau ajak, saya Pak Simin, kalau minggu dia jemput saya, saudara. Tapi kalau pulangnya rame-rame dengan ibu-ibu ya, dengan ibu. Ada beberapa remaja ikut pulang. Jadi kalau saya ajak dia, saya jemput bisa perginya, tapi pulangnya ya, nggak bisa ya. Kalau saya bawa mobil sendiri, saya nggak bisa sekarang. Saya nggak bisa bawa mobil. Kalau dulu masih saya bisa bawa mobil ya saudara. Tetapi saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu keberadaan Engkau yang tahu kedalaman hatinya. Biarlah dia boleh sungguh-sungguh percaya. Dia selalu bilang, gue percaya. Ketemu saya, dia bilang, gue percaya Tuhan. Gue percaya, sungguh-sungguh gue percaya. Ya, saya bilang terima kasih kalau percaya. Ya, tetapi saya serahkan sama Tuhan. Saya tidak bisa melihat hatinya, tetapi Tuhan yang tahu hatinya. Oh, ada lagi saudara, teman saya di kantor juga. Dulu juga dia, wah, anti ya saudara, sama ini. Dia juga ada tradisi-tradisi yang percaya. Apalagi istrinya. Sekarang istrinya kena piansui, saudara. Rumahnya di Tangerang sini. Pernah saya datang sama Shirley, kalau tidak salah, pada waktu itu saya besuk siapa ya. Saya datang, saya doakan. Tapi apa yang terjadi? Selama ini saya ceritakan, saya pernah kasih saya punya Alkitab. Dia baca semua. Dia baca, dia percaya. Seringkali saya pikir saya tidak dapat bersaksi keluar apa yang saya dapat lakukan. Hanya saya berikan itu renungan dari YouTube, khotbah yang membangunnya. Kalau saya rasakan saya diberkati oleh khotbah atau renungan-renungan, saya selalu kirim bagi-bagi kepada mereka. Dan sekarang dia juga mulai tersentuh hatinya. Dia mulai percaya kepada Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi apa yang saya dapat berikan ini Tuhan, karena saya percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saudara, betul, dia selalu menanggapi khotbah itu, dia menanggapinya saudara. Yang saya bersyukur bahwa saya bisa menjadi saluran berkat. Bukan menjadi kesombongan saya, tidak saudara. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, jangan ada hati yang sombong. Jangan ada hati yang mau meninggikan diri. Sebab saya tahu itu yang Tuhan tidak mau orang yang congkak, tetapi Dia mau menghendaki orang yang rendah hati. Saudara,
Saya selalu, Tuhan ampuni, sekiranya di dalam hati saya ini ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada perkara-perkara yang berdosa, mungkin saya tidak sadar. Tuhan, nyatakan apa yang jadi kehendak-Mu, Tuhan. Saudara, maaf ya, kemarin pada waktu saya ulang tahun, saya undang teman-teman saya, teman jalan, saudara, berkumpul di sana. Apa yang terjadi, saudara? Saya ceritakan tentang Yesus, tentang Yesus saya selalu sharing kepada mereka. Tetapi ada yang nanggapi, ada yang tidak. Ada seorang teman saya yang selalu membantah karena dia sarjana. Dia selalu memakai logikanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan hikmat dunia tidak mengenal hikmat Allah. Ya, tetapi orang yang bodoh dapat menerima hikmat daripada Tuhan. Yang bodoh dipilih oleh Tuhan, tapi orang yang pintar, saudara. Tetapi ya, saya serahkan kepada Tuhan. Saya sudah mengambil bagian, saya sudah ceritakan tentang Yesus, tetapi dia masih membantah, dia masih menutup hatinya. Saya bilang, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menjamah hatinya. Ya, saudara, puji nama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, banyak orang, saksi-saksi ini yang kenal kepada kita, mulai mengejek kita, mulai mengolok-olok kita. Mungkin kita menjadi malu, saudara. Kita tidak usah malu. Yesus sendiri yang sudah menyelamatkan kita, dia tidak malu tergantung di kayu salib. Dia tidak malu dihina sampai diludahkan mukanya. Dia tidak malu, ya saudara, menderita sengsara yang demikian hebat. Bahkan dia bilang, ampuni Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus di atas kayu salib, dia dapat mengampuni. Kita mau belajar, saudara. Dia dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Tolong Pak Pandi. 1 Yohanes 2:6. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes ayat 2 Pasal 2 ayat 6. pasal 2 ayat. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara ada di dalam Yesus. Saudara berkata, saya ada di dalam Yesus. Saya hidup di dalam Yesus. Sebab Yesus sudah menyelamatkan saya. Hidup kita harus seperti Yesus. Ya, apa Yesus itu? Dia kasih. Ya, tadi seperti saya tadi katakan, di atas kayu salib dia mengampuni orang-orang yang sudah menyiksa dia. Dapatkah kita mengampuni orang yang sudah melukai hati kita? Dapatkah kita mengampuni orang-orang yang sedang melukai hati kita? Dapatkah kita mengampuni mereka yang membenci kepada kita? Saudara, biarlah kita mau belajar, saudara. Kita mau belajar apa yang Tuhan berikan teladan kepada kita, supaya kita juga boleh melakukan. Saudara, mereka bilang, wah, maaf ya saudara, di dalam teman saya yang berjalan ini, saya yang paling tua. Ya, mereka paling ada 70 lebih, saya 83. Tetapi mereka bilang, kok ini ya? Saya bilang, cuma hati saya. Maaf, saya bukan membanggakan diri, tidak di hadapan Tuhan. Saya bilang, hati saya sesuaikan dengan firman Tuhan. Amsal 4:23. Itu ayat pegangan saya di dalam. Jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan, karena dari situlah timbul, terpancarlah coba tolong bacakan saya, terpancar kehidupan, kalau saya tidak salah. Amsal 4:23. Amsal 4:23. 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, hati ini kita mesti jaga.